Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita mempertahankan tali suci pernikahan ini dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan diri kita saleh dan salihah. Ini bagi yang sudah menikah. Jadikan diri kita saleh dan salihah. Yang suami, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan diri menjadi seorang yang saleh. Yang istri juga demikian, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan diri menjadi salihah. Karena ketika seorang suami dan istri ini dua-duanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hubungan mereka antar keduanya akan semakin baik, karena hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kunci dari semua masalah adalah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin sedikit masalah yang dia hadapi, atau semakin ringan masalah-masalah yang dia hadapi. Dan sumber semua masalah sebenarnya adalah jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin banyak masalah dalam kehidupan dia, atau semakin berat masalah yang dia hadapi. Kenapa demikian? Karena manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ketika manusia yang lemah ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tetap lemah. Semakin jauh semakin lemah. Dan seseorang yang lemah, maka dia akan sulit untuk menghadapi masalah. Bahkan bisa jadi sebenarnya masalahnya kecil, tapi karena dia lemah, dia menganggapnya masalah yang besar. Berbeda kalau seseorang itu dekat dengan Allah, dan Allah itu maha kuat. Allah itu maha kuat. Ketika seorang yang lemah ini dekat dengan Allah, maka dia akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seseorang diberikan kekuatan oleh Allah, dia akan menjadi kuat. Itulah al-mu'minul qawi. Itulah seorang mukmin yang punya kekuatan. Kalau kita sudah punya kekuatan, maka masalah sebesar apapun kita akan mampu untuk hadapi. Ya, kita mampu untuk menyelesaikannya. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi untuk dia, dan Allah akan kasih rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mudahkan urusan-urusan dia. Jadi kalau suami istri itu dekat kepada Allah, menjadi saleh dan salihah, maka keluarga akan menjadi sakinah.
keluarga akan menjadi keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, saling menyayangi satu dengan yang lain. Bagi yang belum menikah, maka berusahalah untuk mencari pasangan yang baik agamanya, dan itu minimal. Standar paling minimal adalah baik agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita dinikahi karena 4 alasan. Wanita dinikahi itu biasanya alasannya karena 4 ini. 4 sisi inilah yang biasanya dicari oleh manusia. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limaliha. Yang pertama karena harta. Wanita yang lebih kaya biasanya lebih menarik daripada yang tidak demikian. Wali hasabiha. Yang kedua karena keturunannya. Yang keturunannya dari bahasa kita darah biru ya, padahal darahnya tetap merah. Keturunannya dari darah biru. Keturunannya kiai. Keturunannya habib. Keturunannya orang yang punya kedudukan tinggi. Ini lebih disukai daripada yang lain. Wali jamaliha. Yang ketiga karena kecantikannya. Dan biasanya ini yang paling menonjol. Orang itu walaupun ya yang di depannya bukan dari keturunan orang yang tinggi kedudukannya, dia juga miskin ya. Agamanya juga kurang, kalau wajahnya cantik biasanya orang sudah buta. Ini yang paling menonjol. Wali jamaliha. Wali diniha. Yang keempat karena agamanya. Orang kalau melihat wanita yang salihah itu lebih tertarik daripada melihat wanita yang nakal. Secara fitrah manusia seperti itu. Ya, kita sebagai seorang laki-laki, ya, sebagai seorang pemuda, melihat orang yang salihah kita lebih tertarik. Beda kalau kita lihat orang yang nakal ya, walaupun cantik, kita akan melihat ini mungkin sudah barang bekas, sudah dipakai oleh orang banyak, sudah biasa dinikmati oleh orang. Kita melihatnya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, termasuk di antara sisi kelebihan yang diinginkan oleh manusia adalah walidiniha, karena agamanya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, batasan minimalnya fadfar bidzatid din. Dapatkanlah wanita yang memiliki agama. Maksudnya agamanya bagus. Ini yang harus menjadi standar yang pertama kali, standar yang paling menentukan dari seorang wanita, yaitu dia salihah. Seorang wanita juga boleh memilih ya, apabila datang kepada dia orang yang melamar. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk memilih laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuh." Apabila datang kepada kalian seorang pelamar dari laki-laki, dan orang tersebut kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian. Atau nikahkanlah dia dengan wanita yang kalian menjadi walinya. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan 2 kriteria. Tardawna dinahu wa khuluqahu.
Kalian suka atau senang kepada agamanya, berarti agamanya bagus. Kalian juga suka kepada akhlaknya, berarti akhlaknya bagus. Ini menunjukkan kalau yang datang agamanya tidak bagus, kalau yang datang akhlaknya tidak bagus, maka seorang wali boleh menolaknya. Ini namanya logika terbalik, ya, atau mafhumul mukhalafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menerima pelamar yang baik agama dan akhlaknya. Berarti kalau tidak baik agamanya atau tidak baik akhlaknya, jangan diterima. Coba lihat jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, dari dua sisi, sisi laki-laki dan sisi perempuan, yang dipentingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apanya? Agamanya. Maka jadikan ini sebagai kriteria paling utama dalam memilih calon pasangan kita. Ini bagi yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah, melihat pasangannya kurang baik akhlaknya, kurang baik agamanya, bukan berarti dibubarkan, ya. Bukan berarti dipisahkan, tidak. Berusahalah untuk mengubah keadaan. Berusahalah untuk memperbaiki keadaan. Jadikan diri menjadi orang yang saleh atau salihah. Taib jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang kedua, ikhlaskan karena Allah dalam membangun pernikahan. Ikhlaskan karena Allah dalam membangun pernikahan. Ini bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, ikhlaskan karena Allah dalam melangkah ke dalam pernikahan. Kenapa harus ikhlas, Ustadz? Karena pernikahan itu apa? Ibadah. Pernikahan itu termasuk di antara ibadah. Dan pernikahan hukum asalnya apa? Sunnah. Hukum asal dari pernikahan sunnah. Makanya pernikahan itu ibadah. Dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendatangkan pahala kecuali apa? Ikhlas. Dan dengan keikhlasan inilah jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita akan ringan menghadapi rintangan dalam kehidupan rumah tangga. Itu pasti banyak rintangan. Pasti. Makanya kita harus ikhlas dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Rumah tangga itu seperti bangunan jemaah. Dan bangunan itu harus ada perjuangan untuk membangunnya. Kita ingin bangunannya kuat, maka kita harus berusaha dengan usaha yang kuat untuk membangun bangunan itu. Dan ada pengorbanan di sana, ada perjuangan. Kalau tidak ada keikhlasan, maka ini akan sangat berat. Beda kalau kita punya keikhlasan yang tinggi dalam membangun kehidupan rumah tangga. Beda kalau kita punya keikhlasan yang tinggi ketika akan melangkah ke dalam pernikahan. Maka semuanya akan menjadi ringan jemaah. Antum kalau sholat tarawih kurang ikhlas, itu setengah jam saja lama. Padahal setengah jam itu sudah cepat. Tapi kalau antum punya keikhlasan yang tinggi untuk sholat tarawih, maka 1 jam itu antum merasa kurang.
Kenapa hanya 1 jam? Kepengennya 1,5 jam. Kalau ternyata 1,5 jam, antum akan merasa kurang. Kenapa tidak 2 jam? Itu kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas, yang 1/2 jam pun terasa lama. Orang yang ikhlas, jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, amalan yang berat itu terasa ringan. Karena dia benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia benar-benar sadar semakin berat, semakin besar pahalanya. Jamaah, kita akan heran ketika melihat betapa semangatnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal berperang itu mengorbankan jiwa raga mereka. Jadi ada harta yang harus mereka korbankan. Bahkan nyawa yang paling mahal dari manusia pun mereka korbankan. Tapi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat semangat sekali untuk berperang. Sampai-sampai yang belum cukup umur, itu pun ingin perang. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ingin perang Uhud, belum cukup umur, tidak diizinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa sahabat yang lainnya ada yang belum cukup umur, bahkan ada yang ngotot, jamaah sekalian rahimanallah. Ada yang ngotot, walaupun belum cukup umur, saya pandai memanah. Diuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihayan dia dalam memanah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya lihai dalam memanah, akhirnya beliau masukkan, masih kecil, belum 15 tahun. Yang lainnya ada yang kepingin, ya Rasulullah, aku bisa mengalahkan dia, engkau bolehkan dia untuk mengikuti perang, dia masih kecil, saya bisa mengalahkan dia. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uji, disuruh tarung ini, disuruh bergulat, disuruh menjatuhkan orang yang pandai memanah itu. Ternyata bisa menjatuhkan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan dia ke dalam pasukan, masih kecil jemaah. Ada yang buta, kepengen ikut perang, buta. Jamaah sekalian rahimanallah, kenapa mereka sangat semangat mengorbankan jiwa mereka? Karena keikhlasan. Kita juga jamaah sekalian rahimanallah, dalam pernikahan maka kita harus ikhlas menjalaninya. Kalau belum menikah, kita harus ikhlas dalam melangkah kepada pernikahan. Seorang suami jemaah sekalian rahimanallah, kalau dia tidak ikhlas, dia akan pelit kepada istrinya, dia akan pelit kepada anaknya, karena tidak ada keikhlasan. Keluar uang, dia merasa aku berjuang berat untuk mengumpulkan uang ini, kenapa saya kasihkan ke istri? Kenapa saya kasihkan ke anak? Berat, kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan. Beda kalau ada ikhlas yang tinggi. Keluar uang, dia akan mengatakan ini untuk Allah. Ini dari Allah dan untuk Allah. Dia akan berikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan dia. Ketika anaknya butuh dana untuk sekolah misalnya, dia juga tidak akan pelit, dia akan keluarkan itu. Dan dia harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri juga demikian. Ketika tidak punya keikhlasan, maka untuk berkhidmah kepada suami, dia akan ngitung-ngitung. Untuk berkhidmah kepada anak-anak juga demikian. Beda kalau dia ikhlas. Dia berkhidmah untuk suami bukan mengharapkan balasan dari suami. Dia mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah.
keluarga yang benar-benar saling rela untuk berkorban untuk pasangan masing-masing. Makanya keikhlasan dalam berkeluarga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Keikhlasan ini jamaah sekalian rahimanallah menjadikan seseorang melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ketika kurang dihargai, dia merasa tidak terlalu bermasalah walaupun ada ganjalan di hati. Misalnya seorang istri berkhidmah kepada suaminya, suaminya kurang menghormati atau kurang menghargai pengorbanan istri, maka istri akan lebih bisa menerima daripada dia tidak ikhlas, karena dia akan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suami kurang menghargai, tapi di sana ada Allah yang selalu mencatat amal-amal kebaikan. Begitu pula seorang suami, banyak pengorbanan suami untuk istrinya, ternyata istrinya tidak menghargai pengorbanan tersebut. Maka suami terus ingat bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan pahala yang besar untuk dia. Ini juga akan menguatkan tali pernikahan yang dijalani oleh seseorang. Baik, yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah, buatlah kesepakatan bahwa tujuan berkeluarga adalah untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang belum membuat kesepakatan dengan pasangannya padahal sudah menikah bertahun-tahun, coba ingatkan. Buat kesepakatan ini dan ingatkan terus pasangan kita kepada kesepakatan ini. Kita sepakat bahwa pernikahan ini untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ini target utama kita dalam berkeluarga. Yang belum menikah, ya, yang jomblo-jomblo, baik jombloan maupun jomblowati, ya, nanti kalau misalnya akan menikah, buat kesepakatan ini bahwa tujuan utama pernikahan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jemaah sekalian rahimanallah. Ini penting untuk menentukan arah keluarga kita. Arahnya kemana? Arahnya ke dunia atau arahnya ke surga? Kalau arahnya ke dunia, kita akan rugi dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau arahnya surga, kita pasti diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dari awal sudah sepakat arahnya surga, maka ketika ada godaan-godaan duniawi, maka kita mudah untuk menghadapinya. Kita akan kuat untuk menghadapi fitnah-fitnah duniawi. Ya, buat kesepakatan bahwa arah keluarga kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah sepakat bahwa arah keluarga kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita nantinya akan mudah untuk menghiasi kehidupan pernikahan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya di sini jamaah sekalian rahimanallah. Kalau arah dari keluarga kita ini masih abu-abu, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, maka bahtera keluarga kita akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Arahnya tidak jelas. Kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Keluarga kita menjadi keluarga yang abu-abu, tidak ada warnanya. Warnanya tidak jelas.
Beda kalau dari awal kita sudah sepakat bahwa keluarga ini adalah untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga ini akan langgeng bila tujuannya benar-benar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, rumah kita akan mudah kita hiasi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertikaian, yang satu ingin ada foto misalnya dipajang di rumah, yang satu tidak ingin ada foto dipajang di rumah, maka mereka akan sepakat ini keluarga untuk menuju surga, dan mereka akan sepakat untuk kembali kepada dalil. Apakah dalil, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kita untuk memajang foto makhluk bernyawa, baik berupa manusia ataupun yang lainnya, di dinding? Kalau mereka sama-sama tahu bahwa itu tidak boleh, maka mereka akan mudah ya untuk menerima. Ini keluarga untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu tujuan utama ini. Begitu pula dengan yang lainnya, misalnya ada pekerjaan suaminya misalnya dilarang oleh syariat. Maka ketika sudah ada kesepakatan keluarga ini untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, suami akan berusaha untuk mengubah pekerjaannya tersebut. Dan istri juga akan bersabar ketika misalnya pekerjaannya diubah, akhirnya pemasukannya menjadi berkurang. Karena memang mereka harus berjuang untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting cukup, yang penting Allah berkahi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengecewakan orang-orang yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menelantarkan hamba-hambanya yang saleh. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat-ingatlah bahwa kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada ketakutan sedikit pun atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia, begitu pula dalam kehidupan akhirat. Baik. Yang selanjutnya jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, yang keempat, kepada para pasangan, agar kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, kita harus sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Seorang suami harus sadar akan hak dan kewajibannya. Seorang istri juga demikian, harus sadar akan hak dan kewajiban. Dan ini membutuhkan pembelajaran. Kita harus tahu apa hak kita sebagai seorang suami, apa kewajiban kita sebagai seorang suami. Seorang istri juga harus tahu apa hak dia sebagai seorang istri, dan apa kewajiban dia sebagai seorang istri. Dan yang harus didahulukan jamaah sekalian rahiman rahimakumullah adalah kewajiban. Ya, kewajiban harus didahulukan. Apakah saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai seorang suami? Yang istri juga berpikir demikian. Apakah saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri? Adapun hak, maka bisa dirasakan, ya bisa juga direlakan. Ya, hak itu bisa boleh diambil, boleh tidak. Tapi kalau kewajiban, maka harus ditunaikan. Apa kewajiban seorang suami?
Kewajiban seorang suami, dan ini menjadi hak istri, yang pertama adalah nafkah. Seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah yang cukup, nafkah yang pantas untuk istrinya. Ini kewajiban seorang suami dan ini hak seorang istri. Nafkah itu mencakup makanan, mencakup pakaian, dan tempat tinggal. Ya, sandang, pangan, papan. Ini harus diusahakan oleh seorang suami. Seorang suami harus berusaha untuk menafkahi istrinya dari tiga sisi ini. Dari sisi sandangnya, pakaiannya, dari sisi pangannya, kebutuhan makan sehari-hari. Kebutuhan yang ketiga adalah papan, yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus hak milik, ya. Tempat tinggal itu tidak harus hak milik dan tidak harus atas nama istri. Tidak harus kita buatkan istri rumah atas nama dia, tidak. Tapi boleh kita kontrakkan. Yang penting ada tempat tinggal yang layak untuk istri. Ya, itu tempat tinggal. Makan, ya, seorang suami harus memikirkan kebutuhan makan istrinya. Makanya dia harus bekerja. Dia harus bekerja. Ini tanggung jawab seorang suami. Dan makanan harus diberikan makanan yang layak. Ya, layak ini bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ini juga bisa berbeda-beda dari strata sosial, tingkat sosial seseorang. Kalau istrinya orang kaya, kebutuhan makan dia tidak seperti kebutuhan makan orang miskin. Makanya ya kita harus tahu ya istri kita keadaan sosialnya bagaimana. Dan kita punya kewajiban untuk menafkahi istri sesuai dengan keadaan dia. Pakaian juga demikian. Pakaian ini harus dicukupi oleh seorang suami. Tidak harus pakaian yang mewah, tapi pakaian yang pantas untuk istri kita. Di masyarakat dia pakaian yang pantas bagaimana? Tingkat sosial dia, pakaian yang pantas itu yang bagaimana? Ini harus kita perhatikan. Ini kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang suami yang lainnya memberikan cinta dan kasih sayang. Ya, dia kita nikahi harus kita sayang, harus kita cintai. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Jangan sampai seorang mukmin, yaitu seorang suami, itu membenci mukminah, yaitu istrinya. Karena apabila dia tidak suka kepada salah satu akhlaknya, di sana ada akhlak lain yang dia sukai. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini larangan untuk membenci. Konsekuensinya adalah apa? Perintah untuk mencintai. Larangan untuk membenci, konsekuensinya apa? Perintah untuk mencintai. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih memerintahkan kita untuk mencintai istri kita walaupun ada kekurangannya.
Walaupun jelas-jelas ada yang dibenci pada istri. Bagaimana kalau istrinya lebih dari itu? Dan tidak mungkin ada istri yang sempurna. Sebagaimana tidak mungkin ada suami yang sempurna. Jadi perintah ini jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah adalah perintah yang mewajibkan kita untuk memberikan kasih sayang kepada seorang istri. Kemudian di antara kewajiban seorang suami, dan ini menjadi hak seorang istri, adalah memuliakan istrinya. Jadi kita diwajibkan untuk memuliakan istri-istri kita. Sebagai seorang suami, kita harus memuliakan istri-istri kita secara lahir maupun batin. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang memuliakan. Dan perintah ini menunjukkan hukum wajib. Karena itulah asal dari petunjuk perintah, ya. Jadi perintah-perintah dalam syariat itu pada asalnya menunjukkan apa? Hukum wajib. Dan Allah katakan demikian, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Maka apabila kalian wahai para suami membenci istri-istri kalian, kalau ada dari kalian wahai para suami membenci istri-istri kalian, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu tersebut. Di sini tetap saja, ya, Allah katakan kepada kita sebagai para suami, pergauli istri dengan baik. Artinya muliakan istri kalian walaupun ada hal-hal yang kalian benci pada istri kalian. Karena memang tidak ada istri yang sempurna. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Jadi pasti ada hal-hal yang tidak kita sukai pada seorang istri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran yang banyak ya kepada para suami agar mereka memuliakan istri-istri mereka. Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istawsu bin nisa'i khaira. Istawsu bin nisa'i khaira. Pergauli istri-istri kalian dengan baik. Pergauli istri-istri kalian dengan baik. Ini sama dengan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, banyak suami yang baru mengetahui sisi buruk seorang istri setelah menikah. Setelah menikah baru tahu. Akhirnya dia kaget, kecewa, dan akhirnya tali suci pernikahan menjadi rusak. Iya. Ini tentunya sesuatu yang tidak baik jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kalau kita mencari pasangan yang tidak ada kekurangannya, maka kita tidak akan mendapatkannya di dunia. Kita tidak akan mendapatkannya di dunia. Istrinya Nabi Ibrahim
istrinya Nabi Ibrahim saja yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Kita tahu dari kisah ketika istrinya Nabi Ibrahim diambil oleh penguasa, oleh raja di sebuah daerah. Kemudian ingin dizinai. Baru dipegang, baru mau megang, kaku semua badannya. Karena doanya istri Nabi Ibrahim. Kemudian ketika badannya kaku, dia minta agar istrinya Nabi Ibrahim berdoa dan dia tidak kaku lagi. Akhirnya istrinya Nabi Ibrahim berdoa dan akhirnya dilepaskan. Kemudian mau berzina lagi, kaku lagi. Kemudian dia minta agar dilepaskan lagi. Lepas lagi. Yang ketiga kali, kaku lagi. Kemudian setelah itu, ya, istrinya Nabi Ibrahim diminta untuk menjadikan dia tidak kaku lagi. Akhirnya tidak kaku lagi. Setelah itu, raja ini benar-benar yakin bahwa yang di depannya ini orang yang luar biasa dan tidak mau lagi melakukan yang seperti itu. Istri yang seperti ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jelas. Itu pun bisa cemburu, jamaah. Cemburu kepada Hajar, kepada budaknya Nabi Ibrahim, budak. Dan ketika cemburu sampai mengatakan, saya akan cincang-cincang itu Hajar, akan dipotong-potong oleh dia karena kecemburuan yang luar biasa. Ini menunjukkan ada sisi kekurangan di sana pada istri Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa ini, padahal beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa langsung mustajab. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini karamah, dan karamah menunjukkan apa? Kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ada sisi kekurangannya karena kecemburuan. Apalagi yang lainnya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya, kita harus melihat ya sisi baik istri kita. Kemudian kita pupuk kebaikan-kebaikan itu agar membesar dan bisa menutupi kekurangannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling memuliakan istrinya, paling baik kepada istrinya, dan aku orang yang paling baik kepada istriku. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menganjurkan para suami untuk memuliakan istri-istri mereka. Kemudian di antara kewajiban seorang suami, yang ini merupakan hak seorang istri, adalah membimbing istrinya. Membimbing, ya. Karena suami itu otomatis akan menjadi kepala keluarga. Dia akan menjadi kepala keluarga. Dia bukan rakyat. Dia bukan yang dipimpin, tapi dialah pemimpinnya. Dialah yang harusnya mengatur keluarga itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ada qawamah di sana. Jadi para laki-laki, mereka lah yang menjadi pengatur kaum wanita. Kalau kita sebagai seorang suami, kita harus punya power, kita punya kekuatan, kita punya kepemimpinan yang baik. Kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai pemimpin dalam keluarga kita.
maka arahkan keluarga itu dan bimbing kepada kebaikan. Seorang istri juga harus memperlakukan suaminya sebagai seorang pemimpin. Ya, seorang istri harusnya menganggap suaminya itu pemimpin keluarga. Karena itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan keluarga. Dan Allah lebih tahu mana yang maslahat yang lebih besar. Walaupun ya kadang-kadang ada seorang suami yang tingkat pendidikannya lebih rendah daripada seorang istri. Yang istrinya sudah lulusan S2, yang suaminya lulusan SMA misalnya. Ada yang demikian? Bisa jadi. Bisa jadi. Walaupun keadaannya seperti ini, seorang istri tetap harus memperlakukan suaminya sebagai pemimpin keluarga. Kalau ingin memberikan masukan, berikan masukan. Tapi jangan menjadikannya sebagai sebuah perintah. Karena itu menyelisih kodrat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi suami itu kepala keluarga. Ini harus disadari dengan baik. Ketika suami adalah kepala keluarga, maka dia punya tanggung jawab yang lebih besar, punya kewajiban yang lebih besar. Di antara kewajibannya, yang ini hak istri, adalah membimbing dan mengatur keluarganya agar bisa menjadi keluarga yang baik, ya, agar keluarga tersebut benar-benar bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang berikutnya, kewajiban seorang istri. Seorang istri harus sadar akan kewajibannya, dan ini menjadi hak seorang suami. Di antara kewajiban seorang istri yang pertama adalah memenuhi kebutuhan ranjang suami. Memenuhi kebutuhan ranjang seorang suami, ya, bukan dibelikan ranjang, ya. Memenuhi kebutuhan ranjangnya. Dan ini termasuk di antara kewajiban paling inti bagi seorang istri dalam pernikahannya. Makanya jangan sampai ini diremehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Idzar rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tih." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi hajatnya, ya, untuk memenuhi hajatnya atau hasratnya, falta'tih, maka harusnya seorang istri menurutinya atau mendatanginya. Wa in kanat 'ala tanur, walaupun seorang istri lagi masak di depan tanur. Tanur itu orang di zaman dulu, ya, mereka makannya makan roti. Jadi tanur ini alat untuk membuat roti. Biasanya tanur itu bentuknya bulat, jemaah. Kalau ada yang pernah ke Saudi dan melihat orang-orang buat roti yang bulat-bulat gede itu, tamis namanya, itu biasanya masaknya di dalam tempatnya, di restonya. Jadi di restonya, di dapurnya ada tanur itu. Jadi bentuknya bulat. Kemudian ada api yang dihidupkan dari bawah. Kemudian rotinya
ditempel-tempelkan di dinding-dinding bagian dalam. Itulah tanur. Rasulullah katakan, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya, maka harusnya seorang istri mendatanginya walaupun istri tersebut sedang masak. Walaupun istri tersebut sedang masak. Kadang-kadang ya seorang istri tidak mau. Alasannya banyak, sedang masak, nanti kalau ditinggal gosong masakannya. Atau alasannya dia sedang tidak sedap baunya, ya, atau alasan-alasan yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu hal itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini perintahkan tetap datangi panggilan itu. Beliau katakan wa in kanat atan, walaupun sedang masak di depan tanur. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-malaikah hatta tusbih. Apabila ada seorang suami mengajak istrinya menuju ranjangnya, ya intinya mengajak istrinya untuk berhubungan suami istri. Kemudian istrinya menolak dan akhirnya suaminya di malam itu marah, maka para malaikat melaknat istri itu sampai pagi. Para malaikat, bukan satu malaikat. Para malaikat melaknat istri itu sampai pagi. Ini menunjukkan bahwa tindakan ini adalah tindakan dosa besar karena mendatangkan laknatnya para malaikat. Maka ya seorang istri harus memperhatikan hal ini. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, keadaan-keadaan tertentu ya mungkin bisa dikecualikan dari masalah ini. Seperti misalnya ketika istrinya sedang sakit. Istrinya sedang sakit. Bisa jadi karena sakit itu akhirnya istri tidak mampu, maka tidak masuk dalam cakupan hadis ini. Atau misalnya istrinya sedang sedih-sedihnya, misalnya orang tuanya meninggal atau ada kerabat terdekat meninggal, sehingga tidak ada mood sama sekali untuk yang seperti itu. Mungkin saja bisa dikecualikan dari cakupan hadis ini. Begitu pula keadaan-keadaan lain yang berat ya, misalnya istrinya sedang capek-capeknya, misalnya seharian menerima tamu, seharian bekerja, saking capeknya ya dia tidak bisa mendatangi suaminya. Maka yang seperti ini insya Allah bisa dikecualikan, dan seorang suami juga harus memperhatikan keadaan istrinya. Tapi kalau keadaannya normal, keadaannya wajar, maka istri harus benar-benar memperhatikan kewajiban ini. Kewajiban istri yang kedua, mentaati dan memuliakan suami. Taat kepada suami itu wajib bagi istri. Ya, muliakan suami, ya, memuliakan suami juga wajib bagi seorang istri. Yang dimaksud dengan taat ya kepada suami adalah pada hal-hal yang memang secara adat kebiasaan itu menjadi tugas seorang wanita. Misalnya ya suami memerintahkan istrinya untuk masak, maka istri wajib untuk melakukannya. Seorang suami memerintahkan istrinya untuk nyuci pakaian, maka istri wajib mentaati suaminya. Seorang suami memerintahkan istrinya untuk membersihkan rumah, maka ini juga menjadi kewajiban seorang istri.
Tidak boleh istri di sini membangkang, karena itu adalah tugas dan kewajiban seorang istri dalam kehidupan masyarakat kita. Jangan sampai ada yang mengatakan, Ustadz, ada seorang ulama yang tidak mewajibkan itu semuanya. Kita katakan pendapat itu pendapat yang kurang kuat. Karena memang adat kebiasaan masyarakat seperti itu. Kalau misalnya ada orang, ya, seorang laki-laki ketika menikah, sebelum menikah istri mengatakan, saya mengajukan syarat. Saya tidak mau nyuci, tidak mau masak, tidak mau membersihkan rumah. Apa tanggapan seorang calon suami ini? Apakah dia akan meneruskan pernikahannya, ataukah dia akan mundur? Rata-rata akan mundur. Terus kalau tidak mau masak, tidak mau ngurusi rumah, tidak mau nyuci, siapa yang melakukannya? Pembantu. Iya kalau mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Ini ya sudah seperti syarat dalam sebuah pernikahan yang tidak diucapkan. Tapi orang tahu, masyarakat memang seperti itu. Yang laki-laki bekerja di luar rumah, yang perempuan yang ngurusi rumah. Itu idealnya. Dalam Islam pun seperti itu. Waqarna fi buyutikun, hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Sedangkan untuk para suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bekerja walaupun mengumpulkan kayu bakar sampai ke gunung. Lakukan itu. Inilah Islam. Islam seperti itu. Dan masyarakat kita pun kebanyakan masih seperti itu. Maka ya sebagai seorang istri, kita harus sadar akan kewajiban kita untuk mentaati suami. Tentunya pada hal-hal yang baik, ya, yang bukan maksiat. Dan muliakan suami kita. Ya, muliakan suami kita. Di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu sebagai pengatur bagi kaum wanita. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain, walirrijali 'alaihinna darajah. Kaum laki-laki itu punya derajat yang lebih tinggi daripada kaum wanita, ya. Dan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kita sebagai manusia. Allah yang memberikan tingkatan yang lebih tinggi bagi kaum laki-laki atas kaum wanita. Maka sebagai seorang istri, apapun keadaan suaminya, hormati dia sebagai seorang suami. Dan ini jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, pahalanya sangat besar bagi seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya mengatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Apabila seorang wanita melakukan salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, qila laha, maka nantinya sebelum masuk surga dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke surga dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Baik, pintu surga ada berapa jemaah? Ada 8. Di antara pintu surga itu ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada pintu Rayyan.
Untuk ahli apa? Puasa. Ada babus shalah untuk orang yang ahli salat. Ada babus sedekah untuk orang yang ahli sedekah. Ada babul jihad untuk orang yang ahli jihad. Ada 4 yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Yang lainnya wallahu a'lam. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang jelas seorang wanita yang menerapkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, dia salat 5 waktu, puasa Ramadan dengan baik, menjaga kemaluannya, tidak khianat, tidak selingkuh, kemudian dia mentaati suaminya, maka dia bisa masuk melalui pintu Rayyan walaupun bukan ahli puasa. Dia bisa masuk melalui pintu salat walaupun bukan ahli salat. Dia bisa masuk melalui pintu-pintu yang lainnya sesuai dengan keinginannya. Dan ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kewajiban seorang istri yang berikutnya, dan ini hak dari seorang suami, adalah penampilan yang menarik. Seorang istri harus berpenampilan yang menarik di hadapan suaminya. Jangan seperti sebagian istri-istri di zaman ini, dan jumlah mereka sangat banyak. Kalau di dalam rumah penampilannya kumal, ya, mungkin tidak mau mandi kalau libur kerja. Tapi kalau keluar rumah berdandan, ya, dan tabarrujnya jelas tabarrujal jahiliyah, seperti tabarrujnya orang-orang di zaman jahiliyah. Kalau akan pergi keluar rumah cantik sekali, ya, nanti ketika pulang ya tinggal sisanya. Ya, ini jelas ya sesuatu yang terbalik. Harusnya seorang istri itu berdandan di depan suaminya. Ketika keluar rumah harusnya istri itu menutupi keindahan dirinya, kecuali di hadapan para wanita. Harusnya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nisa'i khair?" Siapakah wanita yang paling baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allati tasurruhu idza nadhar." Wanita yang terbaik adalah wanita yang bisa membahagiakan suaminya ketika suaminya melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar. Wanita tersebut mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan kepadanya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan wanita tersebut tidak menyelisih suaminya pada dirinya, hartanya. Ya, dia tidak melakukan yang tidak disenangi oleh suaminya, baik pada dirinya maupun pada hartanya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kewajiban dan hak suami dan istri. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, untuk menuju keluarga yang sakinah, membangun keluarga yang bahagia, kita harus gotong royong dalam membangun keluarga. Ya, kita harus gotong royong dalam membangun keluarga yang sakinah. Gotong royong ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jadi rumah tangga itu tim, jemaah. Jadi kalau ada dari tim ini yang tidak kerja, tidak berjuang, maka keadaan rumah tangga tidak akan stabil, ya, tidak akan tenang. Jadi semuanya harus berjuang, harus ada gotong royong untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Tapi karena waktu, ya,
Saya sebutkan poin-poinnya saja ya. Di antara gotong royong ya, gotong royong dalam melakukan tugas rumah. Ya. Gotong royong dalam melakukan tugas rumah. Maksudnya saling membantu. Kalau suaminya punya sisa tugas dari tempat kerjanya dan istrinya bisa bantu pekerjaan suami. Sebaliknya juga demikian. Kalau suami bisa bantu pekerjaan istrinya, bantu pekerjaan istri. Mudahkan pekerjaan istri. Kalau misalnya bisa membelikan mesin cuci yang matic ya, otomatis ya, maka belikan, itu memudahkan. Misalnya bisa membelikan pemanas ya, belikan pemanas. Bisa membelikan oven, belikan oven. Bisa membelikan misalnya kompor gas yang bagus, ya belikan. Itu bentuk ya kerjasama dalam membangun keluarga yang sakinah. Istri juga demikian, lihat keadaan suaminya. Ya, apa yang bisa menjadikan suaminya lebih ringan, ya, maka istri berusaha untuk melakukannya. Kemudian bekerja sama atau gotong royong dalam mendidik anak. Ya, ini juga harus dilakukan oleh suami istri. Kemudian dalam mengatur keuangan, harus ada kerjasama yang baik antara suami dan istri. Misalnya penghasilan suami sekian, maka istri harus memperkirakan itu. Kalau pemasukannya sekian, maka yang bisa dibelanjakan sekian. Dan itu harus dipertimbangkan. Kemudian bekerja sama dalam menutupi aib masing-masing. Jadi sebagai seorang suami pasti tahu aib istrinya, jangan disebarkan keluar. Istri juga demikian, sebagai seorang istri yang mungkin sudah bertahun-tahun bersama suaminya, tahu kekurangan-kekurangan suaminya, jangan sampai disebarkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri-istri kalian itu pakaian kalian. Kalian juga pakaian dari istri-istri kalian. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aib atau menutup cacat pada seseorang. Kemudian di antara ya yang masuk dalam masalah ini, saling mengingatkan dan saling menasehati sebagai penerapan dari isi kandungan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Seorang suami kalau lagi lalai ya, maka istrinya berusaha mengingatkannya dengan cara yang baik dan tidak menusuk perasaannya. Begitu pula dengan istri. Begitu pula dengan ya istri kalau sedang lalai suaminya, mengingatkannya dengan cara yang baik. Ya, sebisa mungkin tidak menusuk perasaannya. Baik. Termasuk di antara kerjasama yang harus ada dalam sebuah keluarga adalah kerjasama untuk saling memaafkan ketika salah. Suami salah, istri berusaha untuk memaafkannya. Istri salah, suami berusaha untuk memaafkannya. Saling memaafkan ini harus ada dalam kehidupan berkeluarga. Dan nikmati amalan memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan pasangan kita. Dengan memaafkan ya, kita akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan mendapatkan ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ya kita menyalah-nyalahkan terus. Ya, kalau kita salahkan, nanti istri mengungkit-ungkit kesalahan suami. Kesalahan suami diungkit-ungkit, suaminya juga akan mengungkit-ungkit kesalahan istri. Nggak selesai-selesai. Ya. Jadi kalau ada api itu disiram ya, bukan didatangkan api yang lain. Disiram. Ya. Disiram itu dengan memaafkannya. Kemudian di antara kerjasama yang harus ada dalam keluarga adalah kerjasama dalam doa. Jadi seorang suami mendoakan kebaikan
istrinya, ya, mendoakan untuk kebaikan istrinya. Seorang istri juga demikian, mendoakan untuk kebaikan suaminya. Nanti kalau ada anak, suami istri mendoakan anaknya. Anaknya diberikan pesan agar selalu mendoakan orang tuanya. Ini kerjasama, ya. Kerjasama dalam doa ini sangat penting. Karena doa itulah yang nantinya akan membuka pintu-pintu hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah berusaha untuk selalu bersyukur. Suami melakukan ini, istri juga melakukan ini. Syukuri istri Anda, ya, syukuri istri kita. Kemudian bagi seorang istri, syukuri suami kita. Kita harus melihat, ya, sisi-sisi baik dari pasangan kita agar kehidupan rumah tangga itu benar-benar harmonis, benar-benar bahagia. Kalau kita pandai melihat sisi kelebihan dari pasangan, maka kita akan semakin bahagia. Alhamdulillah istri saya seperti ini, alhamdulillah istri saya seperti ini. Ini akan sangat membahagiakan. Begitu pula seorang istri harus pandai-pandai melihat kelebihan seorang suami. Alhamdulillah suami saya seperti ini, suami saya seperti ini. Jangan sampai jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita lebih pandai melihat pasangan orang lain, ya, melihat kelebihan pasangan orang lain. Kemudian kita ucapkan di hadapan pasangan kita. Misalnya seorang istri mengatakan, ayah atau mas kok nggak seperti suaminya fulana. Suaminya fulana Masya Allah seperti ini, seperti ini. Ini akan sangat menyinggung perasaan seorang suami. Dan ini tindakan yang kurang bersyukur atas kebaikan-kebaikan suaminya. Sebaliknya suami juga jangan lakukan hal itu kepada seorang istri, ya. Seringkali kita lebih pandai melihat kelebihan pasangan orang lain daripada melihat kelebihan pasangan sendiri, dan ini menjadikan keluarga tidak bahagia. Maka jadikanlah keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dengan mensyukuri pasangan masing-masing. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, salinglah menampakkan rasa kasih sayang. Salinglah menampakkan rasa kasih sayang, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Dua-duanya lakukan semuanya. Menampakkan kasih sayang ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyah." Apabila salah seorang dari kalian suka dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengabarkan rasa suka itu kepada saudaranya. Hendaklah dia mengabarkan rasa suka itu kepada saudaranya. Ini antara seseorang dengan saudaranya, saudara sesama iman, apalagi dengan pasangan. Jadi kalau ya seorang istri mencintai suaminya, ya sampaikan. Begitu pula sebaliknya, seorang suami ketika mencintai istrinya, sampaikan itu kepada istri. Ini sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya. Ada pahala di sini, ya, ada pahala di sini. Bahkan ada kejadian di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ada seseorang yang ketika itu berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famarra bihi rajul,
Lalu ada orang lain lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar senang kepada orang ini. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "A'lamtahu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya yang ada di sisinya ini, "Apakah engkau telah menyampaikannya kepada orang itu?" Apakah engkau telah menyampaikan rasa itu kepada orang tersebut? Maka orang ini mengatakan la, tidak atau belum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'limhu," sampaikan kepada dia, kabarkan kepada dia, beritahu dia bahwa kamu senang dengan dia. Qal falahiqahu. Maka akhirnya orang ini dengan segera menghampiri orang yang berjalan tadi yang dia sukai, dan dia mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Sesungguhnya aku senang kepadamu karena Allah. Faqal, dan orang tersebut mengatakan, "Ahabbakal ladzi ahbabtani lah." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senang kepada kamu karena kamu senang kepadaku karenanya. Ya, karena engkau punya mahabbah fillah kepadaku, mudah-mudahan Allah mencintaimu. Ya, ini jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, sunnah yang perlu kita hidupkan dalam keluarga kita. Jadi seorang suami banyak-banyak mengatakan cintanya kepada istrinya. Seorang istri juga demikian, banyak-banyak menyampaikan rasa cintanya kepada suami. Begitu pula nanti seorang ayah banyaklah mengatakan kata-kata cinta, sayang kepada anak-anaknya. Seorang ibu juga demikian, sampaikan dengan verbal. Tidak cukup jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah dengan perbuatan, karena seringkali seorang istri tidak cukup dengan perbuatan. Begitu pula sebaliknya, seorang suami seringkali tidak cukup dengan perbuatan. Ya, kita harus sampaikan dengan kata-kata. Anak kita juga demikian. Kita sampaikan terus kepada mereka bahwa kita mencintai dan menyayangi mereka. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita bahas bersama tadi. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, dan kita bisa menyebarkan kebaikan ini kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.